Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya kedatangan exhaust fan ya. Ini dari Mas Pion. Jadi kendalanya katanya tidak mau hidup. Jadi langsung kita akan cek. Mudah-mudahan untuk dinamonya aman ya, tidak terbakar. Oke, jadi ini menggunakan hanya 3 kabel. Untuk hitam ini ke listrik, dan yang kuning dan merah ini yang kapasitor ya. Jadi kabel merah kuning ini fungsinya untuk baling-baling agar dia mutar ke kanan ataupun ke kiri. Kita akan coba cek menggunakan multitester. Untuk kabel hitam nanti dia harus bergerak ya jika saya hubungkan dengan kabel merah. Oke, dia tidak mau bergerak. Sekarang dengan kabel warna kuning, ya dia mau bergerak. Yang merah tidak mau bergerak, yang kuning mau bergerak. Sekarang kita coba yang kuning dengan yang merah. Oke, dia tidak mau bergerak juga, artinya positif jalur kabel merah ada yang putus. Ini jika normalnya harusnya dia saling terhubung ya. Nah, akan lebih mudah lagi jika dia tidak terhubung semuanya, baik kabel hitam ataupun kuning ataupun merah sama sekali tidak terhubung, bisa dipastikan fuse-nya. Oke, jadi kita akan coba bongkar terlebih dahulu, nanti kita cek bersama ya. Nah, ini sudah kita lepaskan dari casingnya. Saatnya kita bongkar bagian dinamonya. Jangan lupa ya, buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, supaya saya lebih semangat lagi buat konten-konten berikutnya. Dan jangan lupa di share ya, bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa juga jika Anda suka dengan videonya, Anda bisa like. Jika ingin ada yang dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Ini kita harus hati-hati, jangan sampai ceroboh ya, nanti malah membuat kipas menjadi rusak. Ya, di sini terlihat memang sedikit ada yang gosong. Ini harus kita hati-hati, akan kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, di kabel merah ini kita langsung fokus, ternyata benar ya. Di sini terlihat gosong. Ya, jadi akan lebih mudah jika memang kabelnya tidak terhubung sama sekali. Jadi kita fokus langsung ke fuse-nya saja, bisa langsung kita jumper ya. Tadi berhubung hanya kabel merah yang tidak terhubung, yang tidak mau bergerak jarum testernya, jadi kita langsung fokus ke kabel merah saja. Dan di sini sudah terlihat ada sedikit gosong. Lihat ya. Untung terlindung oleh kertas ini ya. Jika tidak, spool ikut terbakar, malah dinamo sudah tidak bisa terselamatkan. Nah, ini dia kabelnya. Ini kita harus hati-hati, pelan-pelan. Jangan terlalu kencang menariknya. Takutnya banyak kabel yang ikut terputus. Nah, jadi mudahnya kita menggunakan multitester seperti itu ya. Kita bisa mengetahui penyakitnya ya. Kita coba lepaskan terlebih dahulu untuk pengamannya atau untuk penutup kabel ini. Nah, kita potong sajalah ini karena sudah gosong. Oke, ya, ini terlihat di bagian bawah aman. Jadi kita tinggal cari saja kabel atau lilitan yang menuju ke kabel ini ya. Ya, aman ya, tidak ada yang gosong karena terlindung oleh kertas ini. Nah, ini dia kabelnya sudah ketemu ya. Dia hanya satu serabut saja.
Ini sampai kaku ya kabelnya, karena terlalu panas. Kita buang sedikit lah supaya lebih mudah nanti untuk menyambungnya. Tapi akan kita pastikan terlebih dahulu. Nah, ini kabelnya sudah ketemu ya, satu serabut sudah ketemu. Kita coba kerik terlebih dahulu ya. Lalu akan kita coba tes apakah ini benar kabelnya atau bukan. Oke, kita coba sambungkan ke kabel kuning. Oke, dia harus bergerak ya jika memang ini benar kabelnya. Nah, dia mau bergerak ya. Nah, lihat ya, terlihat jarumnya bergerak, artinya benar. Jadi yang putus hanya satu, yaitu kabel satu serabut ini yang menempel pada kabel merah. Jadi jika sudah ketemu, saatnya kita akan melakukan penyolderan. Oke, jadi ini sangat mudah sekali sebetulnya. Tentunya kita harus mempunyai alat multitester ya. Akan lebih mudah lagi jika tadi memang tidak saling berhubungan semua kabelnya. Jadi kita langsung fokus ke fuse. Biasanya fuse-nya putus atau sikringnya putus, itu bisa langsung kita jumper atau kita ganti ya. Kita berikan solder sedikit supaya nanti lebih mudah merekatnya. Oke, juga sudah kita berikan sedikit timah atau solderan. Tinggal kita lilitkan si kabel yang satu buah tadi ya, dan kita tambahkan solderan supaya lebih kuat. Oke ya, sekali lagi buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya. Bagikan ke teman-teman Anda. Silahkan Anda like jika Anda suka dengan video ini. Oke, saatnya kita tes kembali menggunakan testernya. Nah, jika ini nanti sudah terhubung semua, berarti kipas ini bisa dipastikan sudah mau hidup ya. Ini kita coba cek ulang lagi setelah kita sambung tadi atau kita solder. Oke, untuk kabel kuning ke hitam sudah pasti ya dia mau bergerak. Nah, sekarang yang merah, data merah ke hitam, oke. Merah ke kuning, oke, dia mau bergerak juga. Ini tester saya sedikit kehabisan baterai, jadi bergeraknya tidak terlalu terlihat tinggi ya jarumnya. Oke, jika sudah tinggal akan saya rapikan. Nanti kita lihat hasilnya ya, akan kita coba hidupkan bersama. Ini nanti tinggal kita. Nah, ini penting ya, ini jangan sampai kita buang karena tadi salah satu penyelamat si gulungan tidak ikut gosong yaitu kertas ini. Saatnya kita rapikan. Yang enak sebetulnya kita menggunakan tali ya, jangan menggunakan kabel tis ini. Ini memang praktis, akan tetapi dia jika kepanasan akan mudah putus. Oke, nah akan kita siapkan ya. Nanti kita akan coba cek bersama, tinggal kita berikan listrik saja. Nah, setelah sudah saya rapikan, saatnya kita pasang kapasitornya. Jangan lupa jangan sampai terbalik untuk merah dan kabel kuning untuk kapasitornya. Yang hitam biarkan saja karena nanti akan kita sambung ke listrik. Oke, untuk putarannya pun ringan. Saatnya kita siapkan colokan. Dan kita sambung. Yang satu untuk kabel hitam, yang satu lagi kita ke kabel bebas ya, mau ke kabel merah atau kabel kuning. Nanti kita sesuaikan dengan putaran. Jika terbalik pun tidak masalah ya.
Jika putarannya terbalik, nanti tinggal kita pindah ke kabel yang satunya lagi. Ini saya sambungkan ke kabel yang kuning. Nanti jika memang putarannya terbalik, kita bisa pindah ke kabel yang warna merah. Oke, kita berikan isolasi supaya terlihat. Saatnya kita coba ya, kita colokan. Nah, exhaustnya pun atau dinamonya pun sudah berputar kembali. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.